Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi terkait matematika ekonomi atau matematika bisnis ya. Kita kemarin sudah belajar terkait tentang deret dan untuk menentukan ada deret geometri dan ada deret aritmatika. Nah, selanjutnya penerapan deret itu bisa kita lakukan ke dalam ekonomi. Nah, langsung aja untuk mempersingkat video ini karena ukurannya pasti akan besar ya. Yang pertama ada model perkembangan usaha. Nah, kita balik lagi ke variabel. Jika variabel berpola atau bertambah, jadi variabelnya itu memiliki pola. Jadi ibaratnya memiliki pola itu kalau kita bicara deret itu mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau kita mulainya dari satu berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, kemudian variabel ini dia berpola. Selanjutnya dia juga secara konstan dari satu periode ke periode selanjutnya. Jadi nggak ada yang namanya deret atau pola tersebut itu memiliki perbedaan atau beda B. Kalau kita kemarin bicara tentang deret itu adalah B-nya ya. B-nya itu memiliki selisih yang berbeda dengan satu variabel ke variabel lainnya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai produksi. Ini kaitannya dengan bisnis ya. Ada produksi, biaya, pendapatan, ada penggunaan tenaga kerja, penanaman modal dan sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini itu adalah bagian dari variabel. Nah, produksi juga merupakan variabel, biaya juga merupakan variabel, pendapatan juga merupakan variabel. Nah, dari sini sampai dan seterusnya ini, kira-kira kalian kan bisa memahami kalau saya mengambil satu misalkan pendapatan, berarti variabel terkait pendapatan itu kan berarti akan menambahkan jumlah modal kayak gitu. Kemudian biaya, kalau kita menggunakan biaya atau penggunaan tenaga kerja, di situ kan berarti dia terhitung variabel, tapi variabel yang memiliki pengurangan terhadap modal usaha kan kayak gitu. Kemudian produksi, produksi itu kan juga merupakan sebuah variabel. Nah, variabel produksi itu plus apa min? Ya, kalau namanya produksi kan bertambah. Dia akan menjadi sebuah aset, aset yang dapat kita jual. Kemudian ada penanaman modal. Penanaman modal itu tentu juga variabel penambahan modal. Jadi kalau kita bisa mengibaratkan dari produksi, ini menjadi variabel plus, biaya menjadi variabel min, pendapatan menjadi variabel plus, penggunaan tenaga kerja menjadi variabel min, penanaman modal bisa bisa jadi plus dan min. Karena di penanaman modal biasanya itu ada tingkat suku bunga. Nah, penanaman modal di sini ada plus, kemudian akan kita kurangi dengan berapa bunga setiap tahunnya atau setiap bulannya. Baik, untuk variabel mungkin sudah sangat dipahami ya. Saya lanjutkan. Yang pertama, langsung aja karena kita kemarin udah belajar terkait deret ya. Kasus satu, perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Jadi ini penghasilan pertamanya yaitu 3.000 genteng pada bulan pertama. Jadi saya bisa bilang A atau sebagai dia variabel deret pertama atau angka pertama dari suatu deret itu adalah 3.000. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jadi setiap bulan antara bulan ke-1 dan bulan selanjutnya, dia akan menambah sebanyak 500 buah genteng. Jadi kalau bisa saya tuliskan di sini, yang pertama itu 3.000. Saya tuliskan paling bawah ya di sini 3.000. Untuk bulan kedua karena selisihnya 500, 3,5, 4.000, 4,5 dan seterusnya gitu ya. Ini untuk deretnya. Nah, dari sini kita tahu bedanya. Ternyata bedanya itu adalah 5, bedanya itu 500. Kalau bedanya 500, berarti kan ini nanti akan sebanyak N kan? Iya toh? Ini ada 5.000 sebanyak N. N-nya di sini 5. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, berarti kita hanya meneliti sampai ke bulan ke-5 aja. Bulan ke-1 3.000, bulan kedua 3,5, bulan ketiga 4.000, bulan keempat 4,5, bulan kelima 5.000.
Nah, pertanyaannya berapa buah genteng yang telah dihasilkan? Untuk menghitung berapa buah genteng ya ini sebenarnya tinggal dijumlahkan gini aja toh. Secara simpel seperti ini. Ini untuk contoh data yang kecil. Gimana selanjutnya pertanyaannya adalah gimana kalau ini adalah data yang sampelnya n sama dengan 100. Nah, ketika n sama dengan 100 kita nggak mungkin menjumlahkan 3.000 tambah 3,5 tambah 4.000 tambah 4,5 tambah 5.000 sama dengan 20.000. Nggak mungkin kayak gitu. Tentu kita memakai rumus yang ini. Yang pertama diketahui A-nya sama dengan 3.000, B-nya 500, dan N-nya sama dengan 5. Ditanyakan S5 dan J5. Berapa buah genteng yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Yang pertama pertanyaannya berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima. Jadi S5 saya itu berapa? Kemudian yang kedua pertanyaannya jumlah di bulan kelima itu ada berapa? Untuk menghitung S5 atau banyaknya suku yang kelima, berarti kan A plus N-1 dikalikan B. Gitu kan? Kemarin ini kan sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Tinggal dimasukin aja. A-nya sama dengan 3.000, N-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 500. Ketemunya suku kelima adalah 5.000. Setelah itu kita harus menentukan jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya adalah ini N per 5 per 2. 5 per 2 itu berarti di sini rumusnya adalah kalau kalian ingat yang kemarin N per 2 dikalikan dengan A plus S5 gitu ya, suku kelimanya atau SN-nya ya. S ke N, sorry. Suku kelimanya berarti ya saya tuliskan aja S5 gitu ya karena ini adalah suku ke-5. Jadi kita jumlahkan dia sampai ke suku ke-5-nya. Jadi N per 2 berarti kan 5 dibagi 2 dikalikan dengan A. A adalah suku pertama ditambah dengan suku ke-5 sama dengan 20.000. Nah, jika ini merupakan data gede yang besar, N-nya di sini kan bisa aja jadi 100. S5 ini juga bisa menjadi S100 kan gitu jumlah dari seluruh suku-suku yang akan dijumlahkan itu tadi. Kalau ini mau menjumlahkan sampai 100 suku ya rumusnya tinggal gini aja. Karena ini tadi cuma sampai suku kelima, ya udah ditulis S5 gini aja. 5. Dan seperti itu seterusnya. Kira-kira ini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kasus yang kedua. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya adalah Rp720 pada tahun kelima dan Rp980 juta pada tahun ke-7. Jadi diketahui S5 sama S7-nya itu 720 dan 980. Nah, apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret, hitung berapa perkembangan penerimaan per tahun. Jadi kita harus menentukan berapa perkembangan penerimaan per tahunnya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah B-nya, beda. Kemudian, berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Jadi di sini kita akan menentukan yang pertama B pertanyaannya. Kemudian kita disuruh mencari A karena di sini berapa perkembangan penerimaan berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama. Berarti di sini kita harus mencari A. Kemudian yang perkembangan ini tadi kita mencari B. Selanjutnya pada tahun keberapa 460 juta. Kita akan mencari 460 juta itu terjadi penerimaan di tahun keberapa. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan aja. Ditanyakan B, A, dan N pada SN sama dengan 460. N adalah tahun keberapa ketika penerimaannya itu menjadi 460 juta. Nah, ini jawabannya. A dalam satuan juta. Selanjutnya yang diketahui adalah S7 ya. S7 sama dengan 980. S5 sama dengan 720. Nah, S7 980 itu didapatkan dari A plus N-1B kan? Atau saya bisa menuliskan A plus N-1, N-nya 7 kan? 7 dikurangi 1, 6, berarti 6B. Harus sama dengan 980.
Yang kedua, S5. S5 itu kan didapatkan dengan A plus N-1B. N-nya sekarang 5 dikurangi 1 menjadi 4B. Nah, setelah itu kita akan membentuk sebuah persamaan seperti ini. A plus 6B sama dengan 980 harus, karena ini adalah rumus untuk menentukan suku ke-7. A plus 4B sama dengan 720. Ini harus seperti ini karena ini untuk menentukan suku ke-5. Setelah kita memiliki dua persamaan 1 dan 2, kita harus mengeliminasi. Ini yang bisa dieliminasi adalah A-nya. A dikurangi A sama dengan 0. 6B dikurangi 4B sama dengan 2B. 980 dikurangi 720 sama dengan 260. 2B sama dengan 260. Berarti B-nya aja sama dengan 130. Jadi, kita bisa menentukan bahwa perkembangan penerimaan per tahunnya di situ ada 130 juta. Karena ini menunjukkan B. B di sini tadi B. B berarti adalah perkembangan penerimaannya per tahun. Nah, sekarang kita punya modal B. B-nya sama dengan 130. Tinggal aja dimasukkan ke sini, ya kan? Boleh di sini, boleh di sini. Nih contoh, saya masukkan yang kedua. A plus 4B. B saya kan 130. Berarti kan A plus 4B sama dengan 720. A sama dengan 720 dikurangi 4B. Ya toh? Atau sama dengan 720 dikurangi 4 kali 130 yang sudah kita hitung ini. Sama dengan 200. Jadi saya udah dapat di sini A-nya sama dengan 200. Saya tulis di sini ya. A-nya sama dengan 200, B-nya sama dengan 130. Sekarang saya tinggal menentukan SN sama dengan 460. Nah, 460 itu kan aku nggak tahu nih suku keberapa, kan seperti itu. Berarti kalau nggak tahu suku keberapa, saya harus menentukannya tetap menjadi N-1, N-1B gitu kan untuk perhitungannya. Tetap saya tuliskan N-1B untuk menghitungnya nanti. Karena saya nggak tahu N-nya di sini berapa, tapi saya tahu B-nya ini adalah 130. Nah, jadi saya lanjutkan di bawahnya ya. Jadi penerimaan pada tahun pertama sebesar 200. Ini sebagai A-nya ini tadi. Sorry, ini 200 ya. 200. Nah, sekarang cara kerja kita balik. Karena kita tahu rumus SN itu sama dengan A plus N-1B yang sudah saya tuliskan ini tadi ya. N-1B, maka di sini kita bisa menentukan jika hasilnya adalah 460, yang ini ya 460, dan A-nya 200, B-nya 130, N-ku ini berapa? Cara hitungnya kan tinggal dibalik aja. 200 tetap aja tulis 200. 130 dikalikan N jadi 130 N. 130 dikalikan min 1 sama dengan negatif 130. 130 sama 200 sama 460. Ini kan bisa disederhanakan. 200 dikurangi 130 kan tinggal 70. 70 dipindah ruas ke kiri menjadi 460 dikurangi, ini saya tuliskan bawahnya ya, biar teman-teman bisa paham juga. Ini kan 460 dikurangi 200 ditambah dengan 130 harus sama dengan 130 N. Yang kiri ini jadinya kan 390 sama dengan 130 N. Berarti N-nya adalah 3. Jadi penerimaan sebesar 460 juta ini terjadi pada tahun ke-3. Ya udah gitu aja caranya. Sangat gampang ya ini. Oke, saya lanjut. Mungkin nanti teman-teman ada yang ditanyakan, monggo. Yang kedua, yang slide kelima ada model bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini biasanya terjadi pada kasus simpan pinjam investasi karena memiliki bunga yang semakin bertingkat. Nah, penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi contohnya menghitung besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Yang ketiga, menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi ada 3 pokok ini yang terkait dengan bunga majemuk. Yang pertama pasti kasus simpan pinjam ya, karena bunga investasi itu semakin meningkat, bisa saja semakin menurun tergantung suku saham. Yang kedua, menghitung besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang. Kalau kalian tahu, misalkan ada brosur motor, itu kan berarti bunganya itu kan berbeda dengan bunga yang kalian hitung secara manual kayak gitu. Dia memiliki tingkat bunga yang ya memang bunga kredit kayak gitu. Jadi kadang itu ada kreditnya semakin awal-awal itu kayak beli rumah gitu ya, awal-awalnya itu murah, tetapi setelah 5 tahun itu terkena bunga floating. Habis itu akan naik seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai sekarang
dari suatu jumlah hasil investasi. Misalkan nih, tahu hasil investasinya 100 juta, nilai sekarang saya berapa? Dengan memiliki suku tingkat bunga yang sudah diketahui tentunya. Langsung aja masuk. Misalkan suatu investasi kita sebut sebagai P. Tingkat bunga per tahun kita sebut sebagai I. Pendapatan bunga tahun pertama berarti kan P dikalikan dengan I gitu kan. I-nya itu biasanya berbentuk persen. Contoh, kalau di sini saya punya contoh misalkan eh, saya punya uang 500 rupiah ini sebagai P. Ini kan. Kemudian saya punya bunganya, bunga per tahunnya ini sama dengan 5%. Berarti dari sini saya kan bisa menghitung pendapatan bunga saya. Pendapatannya kan yang tinggal 500 saya kalikan dengan 5%. 5% itu 5 per 100 atau sama dengan 25 rupiah. Ini ya. Jadi 5% dari 500 25 rupiah per tahun. Jadi uang saya akan bertambah 25 rupiah setiap tahunnya. Ini contohnya kayak gitu. Nah, nilai investasi pada akhir tahun pertama berarti kan 25 rupiah ini saya tambahkan dengan modal saya atau si P saya sama dengan 525 gitu ya untuk yang ini tadi. Jadi P plus PI, P kalikan I, ini tentu semua teman-teman udah paham ya. Nah, P dikalikan 1 plus I dianggap sebagai modal awal tahun kedua. Bunga yang diperolehnya berarti kan ini adalah modal bulan kedua saya yang udah saya punya. Saya kalikan I lagi. Nah, I di sini adalah bunga di tahun kedua kayak gitu ya. Jadi semakin bertambah lagi. Nah, jadi hasil investasi saya yang pertama ini adalah tahun pertama. Tahun kedua saya itu ini. Berarti secara nggak langsung ini bisa saya bentuk atau rubah ya. Ini kan bentuk perkalian ya. P kali 1 P, P kali I PI, P kali 1 P, P kali I PI atau P plus PI plus PI plus PII gitu ya. Atau sama dengan PI sama PI ini kan bisa disederhanakan semuanya. P dikalikan dengan I dikalikan dengan I dikalikan dengan II gitu toh. Atau bisa aja kayak gini. P dikalikan 1 ditambah 2I ditambah I kuadrat. Ini kan kalau saya kalikan itu kan P kali 1 itu jadi P. P kali 2I itu kan PI plus PI kan jadi 2PI gitu kan. Kalau ini saya kalikan P kalikan 2I menjadikan 2PI. Tetap aja balik ke sini. Kemudian I kuadrat di sini ya P dikalikan I kuadrat adalah PII atau PI kuadrat. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi. P dikalikan 1 plus 2I ditambahkan I kuadrat itu bisa sama dengan 1 plus I kuadrat. Nah, ini kan bentuknya dari sini. 1 dikuadratin tetap 1. 2 kali 1 kali I, 2I. I dikuadratin jadi I kuadrat. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini kalau terjadi pada tahun kedua. Gimana kalau tahun ketiga, keempat, kelima? Ya tentu kita tinggal menambahkan belakangnya aja. Yang pertama ini sebagai modal awal tahun ke-1, ini menjadi modal awal tahun kedua dikalikan bunganya. Berarti hasil dari ini merupakan modal tahun ketiga dikalikan dengan bunganya. Tinggal gitu aja seterusnya. Nah, selanjutnya ini tadi ada lanjutannya ya. P plus 1 I kuadrat dianggap modal tahun ketiga ya. Karena itu tadi hasil dari perhitungan tahun kedua. Selanjutnya itu nanti kan dikalikan dengan I lagi kan kayak gitu kasusnya. Dikalikan I. Kemudian hasil investasi akhir pada tahun ketiga alhasilnya kan ini ya kan ditambahkan dengan ini dikalikan bunganya. Atau bisa kita lihat, kita sederhanakan seperti ini. P 1 plus I kuadrat dikalikan 1 plus I. Atau ini kan sama. 1 plus I. 1 plus I pangkat 2. Ini kan pangkat 1 toh sebenarnya. Berarti bisa disederhanakan menjadi pangkat 3. Dan seterusnya. Jadi nilai di masa yang akan datang, jika diketahui nilai sekarang, kita tahu Fn atau nilai masa datang itu P dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. N adalah jumlah tahunnya. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini berarti kita next. Nah, kemudian ada lagi jika frekuensi pembayaran bunganya M.
kali dalam 1 tahun. Berarti ada pembayaran bunga M kali dalam 1 tahun. Katakanlah gini, 1 tahun itu dicicil 6 kali 2 bulanan, atau dicicil sebulan sekali 12-an. Berarti kan tinggal dibagi aja. I-nya dibagi dengan M. M-nya adalah banyaknya bulan. Pangkatnya N dikalikan dengan M. M di sini adalah banyaknya angsurannya, kayak gitu. Jadi rumusnya ya tetap sama kayak tadi, cuman bunga per tahunnya ini, bunga per tahun ini berarti kan I-nya dibagi dengan M. Katakanlah I tadi 12% setiap tahun. Berarti kalau M-nya itu bulanan, berarti kan I dibagi 12. Artinya satu bulannya 1%. Kemudian masa cicilannya, berarti kan di sini N dikalikan M. N tadi banyaknya berapa? Misalkan dalam 1 tahun cicilannya ada 12 kali, berarti pangkat 12. Sebenarnya hampir mirip aja, cuman di sini frekuensi pembayarannya bisa kita ubah-ubah kayak gitu ya. Saya lanjut. Nih, nilai sekarang atau PV, present value. Jika diketahui nilai di masa yang akan datang. Nah, ini sebenarnya tinggal dibalik aja. Nilai yang akan kita dapatkan sama nilai yang sekarang. Ya, ini tinggal kembalikan rumus saja ya. Kalau tadi Fn gitu ya, di sini Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Ini ya tinggal dibalik aja. Untuk menentukan nilai sekarang atau present value, itu sama dengan P sama dengan Fn dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Atau jika ini merupakan pembayaran secara berkala, Fn dibagi dengan 1 plus I dibagi M dikalikan N kali M. Nah, ini sama kayak ini tadi ya sebenarnya, karena ini cuma dibalik aja. Yang ini kan tinggal, ini kan taruh di kiri, ini taruh di kanan. Jadi kan pembagi. Ini kan sama dengan kayak gini. Ibaratnya ini saya dalam kurung ya, yang ini. Ini kan sama dengan ini Fn A, bisa saya tuliskan A sama dengan B kali C. Sekarang kalau saya mau menentukan B, berarti kan A dibagi dengan C. Hanya gitu aja, tinggal dibalik gitu ya. Fn-nya kan sama dengan A, P-nya sama dengan B. 1 plus IM pangkat M, N kali M itu sebagai C-nya. Berarti kan kalau saya mau mencari B atau P, nilai sekarang present value-nya, berarti itu kan tinggal si A dibagi dengan C. Hanya gitu aja ya. Oke, saya lanjut. Kasus yang ketiga. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunganya 2% per tahun. 2% per tahun. Ingat ya, per satuannya tahun, meminjamnya 3 tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Jika perhitungan bunga tiap semester, kalau tiap semester berarti 6 bulan sekali, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? Jadi ada dua kasus. Yang pertama, diketahui P-nya sama dengan 5 juta. P-nya adalah nilai sekarang. Uang aku pinjam 5 juta. N, jangka waktu pelunasanku 3 tahun. I yang aku punya itu adalah bunganya 2% per tahun atau 0,02. Yang ditanyakan sekarang adalah berapakah uang yang harus saya kembalikan setelah tahun ke-3 dengan bunga 0,02%. Caranya gampang kayak tadi. Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. P-nya tinggal dimasukin aja 5 juta. 1 ya 1 ditambah 0,02 pangkat N. N-nya adalah 3. Berarti kan 1 tambah 0,02 berarti kan pangkat 3, berarti kan tinggal kita hitung aja 1,002 dikalikan 1,002 dikalikan dengan 1,002. Hasilnya nanti dikalikan dengan 5 juta. Ketemunya 5.306.040. Hanya gitu aja. Jadi untuk pelunasan pada 3 tahun secara keseluruhan harus sejumlah sekian. Ini kalau dia melakukan peminjaman secara 3 tahun. Sekarang berbeda dengan apabila dia perhitungannya setiap semester. Jika perhitungan bunganya itu setiap semester. Nah, jadi setiap 6 bulan sekali dia harus menanggung bunga 0,02% dari harga 3 tahun itu tadi. Yang pertanyaannya sekarang adalah ditanyakan F3 bunga semesteran. Jika bunga yang diperhitungkan setiap semester M sama dengan 2. Jadi saya punya M sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 1 tahun ada 2 semester. Maka Fn saya sama dengan P dikalikan dengan 1 plus I adalah suku bunga saya dibagi dengan M, jadi 0,02 saya bagi dengan 2, dikalikan dengan N,
N saya adalah 3 dikalikan dengan M. Jadi sama dengan 2 kali 3 ya, 6. Hasil perhitungan saya sama dengan 5 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,02 dibagi dengan 2, artinya sama dengan 0,01 dikalikan dengan N kali M, atau sama dengan 6. Tinggal dihitung aja, 1,01 pangkat 6 sama dengan 1,06152. Tinggal dikalikan 5 juta sama dengan 5.307.600. Gitu ya. Jadi perbedaannya ya nggak banyak-banyak banget, karena ini sama-sama 0,02, tetapi perhitungan bunganya sama dengan perhitungan bunganya setiap 6 bulan sekali. Saya rasa ini paham ya, tinggal dimasukkan rumusnya aja. Kasus yang keempat, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 3 tahun yang akan datang. Jadi saya punya proyeksi 3 tahun yang akan datang, anak ini, mahasiswa ini punya uang Rp532.400 dengan suku bunganya adalah 10% per tahun. Pertanyaannya, uangnya itu berapa sebenarnya si anak tersebut? Kan gitu. Pertanyaannya tinggal dibalik aja. Kita mencari nilai present value-nya, P-nya. P-nya sama dengan Fn dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Maka di situ P-nya sama dengan 532 dikalikan 400 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 3. 3 di sini menunjukkan tahunnya, 0,1 di sini menunjukkan tingkat suku bunganya. Cara kerjanya tinggal dibalik aja. Berarti 532 dibagi 400 dibagi dengan 1,1 pangkat 3, atau sama dengan 400.000. Jadi uang si anak tersebut ternyata 400.000. Setelah ditabung selama 3 tahun dengan suku bunganya 0, suku bunganya 10%, maka si anak tersebut mendapatkan nilai uangnya Rp532.400 selama 3 tahun. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, ada model pertumbuhan penduduk. Menurut teori Malthus, model pertumbuhan penduduk ini kan, kalau kita lihat penduduk itu kan di bumi ini makin bertambah. Kita kan juga harus bisa menentukan berapa tuh sebenarnya penduduk di Kabupaten Tulungagung itu setiap tahunnya peningkatannya. Kalau kita hanya melihat secara data, misalkan tahun ini ada 1 juta, tahun berikutnya ada 1.300.000, tahun berikutnya ada 1.500.000. Pertambahannya kan berarti ada sesuatu yang nggak konstan seperti itu. Tetapi dari sini si Malthus ini bisa mengformulasi gitu ya istilahnya. Jadi jumlah penduduk pada tahun ke T, misalkan pada tahun ke 2022 itu berapa? Bisa tahu. Yang pertama, ada beberapa variabel yang dijadikan sebagai patokan. Ada P1, jumlah penduduk pada tahun pertama atau tahun basis, tahun yang akan kita jadikan data peramalan yang pertama. Jadi kalau kita meramalkan tahun 2032, 10 tahun next ke depan, tahun pertama kita bisa jadi mulai dari tahun ke 2021 sampai dengan 2031 gitu ya. Jadi 2032 nanti udah ketemu. Nah, kemudian R-nya di sini adalah 1 plus R kecil, di mana R kecil itu adalah persentase pertumbuhan per tahun. Ini juga kita dapatkan mungkin dari data Badan Pusat Statistik ya, karena setiap tahun kita kan mengalami peningkatan secara, ya pasti naik. Tetapi di situ kan kenaikan itu kan nggak sama, nggak sesuai rata-rata. Misalkan tahun pertama tambah 500, tahun kedua 700, tahun ketiga 900, tahun keempat cuma tambah 300. Berarti kan di situ kita ketemu rata-rata. Tetapi rata-rata tersebut kan bisa kita menjadikan sebuah persentase. Nah, persentasenya itu kita sebut sebagai R. Kemudian T adalah indeks waktu. T indeks waktu itu adalah yang akan kita ramalkan berapa tahun ke depan gitu ya. Nah, yang kasus yang kelima sekarang. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 91. Tingkat pertumbuhannya setiap tahunnya itu 4%. Jadi setiap tahun itu naik 4% dari 1 juta, atau 40 orang, 400 orang, 40 orang ya setiap tahunnya. Ya, pertanyaannya, hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Kira-kira ini harus kita naik berapa tahun nih? 10 tahun, 15 tahun ya. Berarti 15 tahun yang akan datang itu berapa? Itu sebagai T kita, indeks tahun kita. Kemudian yang B,
Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Jadi 11 tahun kemudian dari tahun 2006 berarti kita ngitungnya adalah T-nya menjadi 10 gitu kan. Karena dari 2006 naik ke berapa tadi? 2006, kemudian pertumbuhannya menurun 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian. 11 tahun kemudian berarti 11 tahun kemudian itu 2006, kalau 11 tahun kemudian kan berarti ya plusnya 10. Kita meramalkan di tahun ke 11 N-1-nya gitu ya. Cara jawabnya kayak gini. Pertama diketahui P1. P1 adalah penduduk saat itu. P1 sama dengan 1 juta. R-nya tingkat pertumbuhannya 4%. Berarti R besarnya adalah 1 plus R atau 1,04. Penduduk pada tahun 2006 kita ramalkan 1 juta dikalikan dengan R plus 1 pangkat T. Ya, 1 juta. 1 juta ini sebagai P1. Ini R plus 1-nya 1,04 pangkat T. Atau sama dengan 1 juta dikalikan dengan 1,800943. Berarti ada hasil peramalan yaitu tahun 2006 untuk tingkat kenaikan 4% per tahun, maka di situ pertumbuhan penduduknya pada tahun 2006 ada kemungkinan sekitar 1.800.943 jiwa seperti itu. Nah, ketika tahun 2006 mengalami penurunan, gimana kalau jika itu adalah sebuah penurunan menjadi 2,5%? Ya, namanya penurunan. Penurunan itu kan sebenarnya peningkatan juga. Kita kan berkacanya di tahun 2006 ke tahun 2015 kan kayak gitu. Naik 10 tahun. Naik 11 tahun. Tetapi tahun ke-11-nya yang akan kita hitung. Berarti kita naiknya 10 tahun. Berarti kan ketika tahun 2006 ada kenaikan penduduk sekitar 25% dari rata-rata sebelumnya. Nah, kita kan udah tahu nih P1-nya. P1 kita kan sekarang di tahun 2006. Iya toh? Kemudian R saya menjadi 2,5%. 1 plus 1,25 1 plus 2,5% artinya 1,025 di sini. Ya tinggal kita hitung aja P11-nya. P11 itu berarti kita meramalkan 10 tahun yang akan datang ya kan? Karena kita mencari yang ke-11. Kita punya data 10 tahun ke belakang. Jadi N-1-nya ya. Jadi P1 saya menjadi 1.800.943. Kemudian R plus 1 saya menjadi 1,025. Kemudian tahun saya 10. Saya pangkatan gini aja. Jadi ini boleh dihitung pakai kalkulator ya. Mungkin teman-teman pak ngitungnya susah. Gak apa-apa. Untuk matematika bisnis kita boleh pakai kalkulator. Beda dengan mata kuliah lain ya. Jadi tinggal dikalikan aja 1.800.943 dikalikan dengan 1,025 pangkat 10 atau sama dengan 2.300.535 jiwa kayak gitu ya. 350 ya ini, sorry nolnya kurang 1. Nah, gini. Nah, selanjutnya perhitungan seperti ini bisa dihitung dengan menggunakan logaritma. Sebenarnya ini tadi gampang kalau kita pakai gampang kalau kita cuma ngitung aja. Tetapi ada cara lain dengan menggunakan logaritma. Lognya kita mau menghitung P11 sama dengan 1.800.943 dikalikan dengan 1,025 pangkat 10. Nah, untuk menghitung perkalian logaritma berarti kan kiri dan kanan harus kita logkan juga. Log dari P11 dan log dari 1.800 dan dikalikan ini. Berarti kan kiri kanan harus kita punya lognya. Nah, pangkat 10 yang di sini berarti kan ini menunjukkan dia sebuah pangkat kan. Maka ini bisa diturunkan dengan log. Jadi 10 kali log si 1,25. Artinya ini tetap log P11 sama dengan log 1893 ditambah dengan 10 log 1,025. Nah, log P11 sama dengan kita hitung log ini. Log 1.893 ini berapa? Kita pakai kalkulator. Nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator ya. Log itu 6,255 ini ya. 6,255499. Kemudian kita hitung lognya. Log 1,25 itu berapa hasilnya? Setelah itu dikalikan dengan 10. Ketemunya 0,1
07239. Habis itu ya dijumlahin aja 6,25549 ditambah ini sama dengan 6,362739. Atau kita udah tahu log P11 sama dengan 6,3. Maka P11-nya berarti kan inverse dari lognya sama dengan 2.305.359. Nah, untuk menghitung inverse-nya ini sebenarnya tinggal gini. Ini gampang aja ya. Ini kan log P11 sama dengan 6,362738. Untuk menentukan nilai aslinya, ini tinggal kalian ginikan aja. 10 pangkat. Ya. Sorry, ini harus pakai equation ya. Tinggal kalian hitung aja di kalkulator gini untuk menghitung kebalikan dari inverse dari sebuah log. Kalau log 11-nya P11-nya sama dengan itu, berarti nilai dari P11 itu menjadi P11 sama dengan 10 pangkat 6,3, ya ini 62738, ya itu aja sama dengan 2.305.359 jiwa gitu ya. Nah, selanjutnya ada tugas. Ini sebagai tugas kita awal karena kita sudah minggu kelima ya, kalau nggak keenam ya ini. Tugas ini selalu ada sebelum UAS dan sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, ini harus dikerjakan untuk karena di Siakat itu ada kolom penilaian itu tugas. Jadi saya yang ngasih tugas ini ada 5 soal, ini kerjakan menjadi tugas 1, nanti ada tugas 2 setelah UTS gitu ya. Nanti kita ada quiz juga sebelum UTS dan UAS. Nah, ini dikerjakan nanti dikerjakan di kertas folio boleh, di kertas HVS boleh, yang penting difoto bisa menggunakan cam scanner gitu ya. Atau bisa di print, di scan, habis itu dijadikan satu menjadi bentuk PDF biar enak untuk mengoreksinya. Jangan lupa dikasih nama di pojok kanan atas, nama dan kelas. Jangan lupa NIM-nya juga ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk matematika kita yang pertemuan terkait penerapan dalam bidang ekonomi. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan di grup atau bisa langsung japri saya. Mungkin apabila ada yang memang belum dipahami, nanti bisa saya jelaskan sedetail mungkin. Kira-kira gini aja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.